Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, amin. Di video yang sebelumnya atau di video yang lain saya telah membahas tentang wudhu ya, tentang hal-hal yang diwajibkan dalam wudhu dan yang disunahkan dalam wudhu. Nah, di kesempatan kali ini juga saya akan melanjutkan tentang wudhu, tapi bahasannya adalah macam-macam cara berwudu. Kan kita melihat orang itu ada yang wudunya kok sebentar, ada yang sedang, ada yang agak lama. Ini sebenarnya dasar-dasarnya ada di mana sih? Gitu. Jadi memang saudara sekalian ya, ada beberapa cara berwudu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan contoh-contohnya ya. Hadisnya maksud saya. Jadi yang pertama ada berwudu dengan membasuh anggota wudu itu masing-masing satu kali. Kalau dilihat hadisnya itu di hadis Bukhari dari Ibni Abbas, kata Ibni Abbas, tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marotan. Jadi Nabi berwudu sekali-sekali. Jadi pernah Nabi berwudu pengulangannya hanya sekali aja. Kumur sekali, sambil ngisap air ke hidung ya, wajah sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri basuh satu sekali juga. Kalau kepala memang sekali, kemudian kaki sekali, kanan dan kiri sekali-sekali itu. Kemudian yang kedua adalah berwudu dengan membasuh anggota wudu masing-masing 2 kali. Kalau hadisnya itu hadis Bukhari dari Abdullah bin Zaid yang yang sebelumnya pernah saya kemukakan. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marotaini. Jadi Nabi pernah berwudu 2 kali. Nah, yang agak lebih sempurna lagi adalah yang 3 kali ya. Jadi berwudu membasuh anggota wudunya ini masing-masing 3 kali. Kalau kita lihat ini hadisnya ya dari Ibnu Syihab. Jadi Atta bin Yazid itu memberi kabar kepada dia bahwa Humron, bekas budaknya Utsman, memberi kabar. Humron itu melihat Utsman bin Affan meminta wadah untuk wudu. Lalu dia menuangkan kedua telapak tangannya itu 3 kali. 3 kali, kemudian dia membasuh keduanya 3 kali itu. Jadi dituangkan 3 kali sambil kemudian dibasuh. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke wadah, lalu ngambil air, maksudnya kumur-kumur sambil ngisep air ke hidung. Kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali. Jadi kumur-kumur ngisep ke hidungnya 3 kali, basuh wajah juga 3 kali. Dan tangannya wayadahi ilal mirfaqaini salasa mirorin, membasuh kedua tangan sampai siku juga 3 kali. Kanan 3 kali dibasuh, kiri 3 kali dibasuh sampai siku. Yang basuhnya itu begini sampai sini. Ya, nanti selalu dipraktekkan. Kemudian mengusap kepala. Kalau mengusap kepala itu hanya sekali ya. Lalu summa ghasala rijlaihi salasa mirorin ilal ka'bain. Kemudian Utsman bin Affan membasuh kedua telapak kakinya 3 kali sampai 2 mata kaki. Kemudian summa qala, Utsman bin Affan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'atain la yuhaditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Utsman bin Affan tuh setelah wudu itu ngomong gini, Nabi pernah bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, lalu dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Wah, ini luar biasa nih, wudu yang
tiga kali ya. Kalau di hadis lain itu hadza wudu'u rusul, ini adalah wudunya para rasul, wudunya orang-orang terpilih ya, wudunya para rasul dengan tiga kali. Jadi silahkan mau pilih yang mana ya, semuanya ada dasar dalilnya. Kalau yang keempat itu jenisnya itu wudu dengan membasuh dua tangan sampai siku masing-masing 2 kali ya, sedangkan anggota yang lain 3 kali, kecuali kalau kepala ya tetap sekali. Jadi kalau yang ini saya bilangnya wudu apa ya, wudu kombinasi. Jadi dalam praktek wudu itu ada yang sekali, ada yang dibasuh sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya. Kalau di hadisnya itu ini Abdillah bin Zaid ya. Abdillah bin Zaid itu pernah ditanya tentang wudunya Nabi, lalu dia mempraktekkan wudunya Nabi dengan dia tadi minta air dalam wadah, kemudian dituangkan, dia membasuh tangannya itu, waktu itu dia basuh 3 kali ya, 3 kali. Kemudian dia kumur-kumur, ngambil air kumur-kumur sambil ngisep air ke hidung, disemprotkan itu 3 kali. Kemudian ngambil air lagi, basuh wajah 3 kali. Nah ini ketika lengan itu dia 2 kali basuhnya. Summa adkhala yadahu faghasala yadayhi marrataini ilal mirfaqain. Dia basuh lengannya yang kanan 2 kali, yang kiri 2 kali. Summa adkhala yadahu famasa ra'sahu, lalu dimasukin lagi tangannya ke air, ngusap kepala sekali. Faqabala bihima wa adbara maratan wahidatan. Jadi dari kening nih, dari depan ini, kemudian ke belakang tengkuk, kemudian kembalikan lagi ke depan dalam mengusap kepalanya. Terus summa ghasala rijlahi ilal ka'bain, kemudian membasuh 2 telapak kakinya sampai 2 mata kaki ya, sampai 2 mata kaki. Ini masing-masing juga 3 kali kakinya. Jadi yang keempat itu wudu kombinasi ya, wudu kombinasi. Nah sekarang saya akan membahas tentang urutan. Kalau yang video yang sebelumnya kan tentang hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Yang sekarang ini adalah tentang jenis-jenis wudu kan. Ada yang sekali-sekali, 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali, dan ada yang kombinasi. Nah sekarang urutannya bagaimana? Urutannya berarti yang pertama itu niat dulu. Niat dalam hati ya, dalam hati bahwa saya ini akan melaksanakan wudu karena Allah mengharapkan pahala dan untuk kesempurnaan, untuk kesahan sholat saya. Lalu baca bismillah. Kemudian membasuh 2 telapak tangan. Yang kanan ya 1, kemudian kiri 1. Ini kalau mau yang sekali-sekali ya. Oke, sekarang kita contohin yang 3 kali 3 kali ya. Yang 3 kali 3 kali. Jadi 1 2 3. Terus 1 2 3. Tuh. Kalau penjelasan kenapa di sela-sela sudah ada ya, sudah dijelaskan juga. Kemudian setelah itu berkumur seraya menghisap air ke hidung, kemudian disemburkan dari mulut dan hidung 3 kali. Ambil air, kalau di keran ya langsung tandangin, kalau dari wadah ya diambil, dicauk gitu, langsung disedot, mulut nyedot, hidung juga nyedot. Begitu disedot, ini istinsaknya ini sangat ya, kecuali kalau puasa. Disedotnya sangat, kemudian disemprotkan, istinsar. Semprotkan, ini juga sama, disemprotkan. Tapi yang nyemprot tentunya apa? Ya hidung dulu dong, nggak mungkin mulut dulu. Kalau bareng juga nggak bisa, ambil, dilepehin ya, lucu juga. Jadi mau nggak mau ini dulu, semprotkan sangat. Nah kemudian baru kumur-kumur, semprotkan mulut 3 kali. Terus ambil air lagi, kemudian basuh wajah. Namanya basuh itu digosok. Jadi maaf ya, gosok itu ambil dari kening nih, gosok ininya nih, gosok. Ya, kumis jenggot gosok semuanya rata ya, sampai 3 kali ya, 3 kali. Lalu setelah itu basuh 2 tangan sampai siku.
masing-masing 3 kali karena kita contohnya 3 kali ya. Jadi dari air keran jatuh ya, kemudian kita gosok dari sini nih ujung jari, gosok sampai siku, pastikan di sikunya ini kegosok ya, kebasuh, dan dilebihkan saja, dilebihkan, jangan dipas. Kalau dipas khawatirnya nggak kena sikunya sempurna, lebihin aja, dilebihkan. Nah terus tuh 3 kali, 2 lebihkan, lagi 3 lebihkan. Ini dilebihkan pula nanti ada manfaatnya. Waktu Abu Hurairah sedang wudu dan wudunya itu serba dilebihkan, tangan dilebihkan, ketika kaki dilebihkan. Kalau wajah enggak ya, yang dilebihkan itu hanya tangan dan kaki aja. Terus Abu Hazim melihat dari belakang, loh kok Abu Hurairah wudunya kayak gitu ya, gitu. Terus Abu Hazim nanya, Assalamualaikum Abu Hurairah, kenapa engkau wudu seperti ini? Abu Hurairah kaget wudu begitu karena dia pikir nggak ada orang lain di belakang, ternyata ada orang yang melihat. Terus kata Abu Hurairah, oh kamu ada di situ toh, gitu. Kalau saya tahu kamu ada di situ, saya tidak akan wudu seperti ini, gitu. Karena khawatir nanti ada orang yang suudzon. Dan ternyata memang Abu Hazim kan langsung nanya kan, tapi untungnya bertanya ya. Sehingga Abu Hurairah menjelaskan, saya wudu seperti ini karena saya pernah mendengar Nabi mengatakan bahwa perhiasannya tubuhnya orang iman di hari kiamat nanti sampai dia sejauh mana menyampaikan wudunya. Jadi kalau wudu tangan itu disampaikan ke ketiak, bahkan ya sampai ketiak, karena waktu itu Abu Hurairah sampai ketiak, itu nanti bersinarnya tangannya ini sampai ketiak waktu di hari kiamat tuh. Jadi dibasuh yang tangan ini, kalau memang mohon maaf ya termasuk yang gemuk badannya, ini usahakan ditekuk ya. Kalau begini kan nanti khawatirnya ada yang nggak kena air ya, jadi tekuk. Kalau saya kan nggak gemuk, saya kurus, jadinya lebih mudah gitu ya, lebih mudah itu. Oke. Lalu setelah itu adalah mengusap kepala itu mulai dari kening sampai tengkuk, lalu kemudian mengusap 2 telinga yang telunjuknya itu ke dalam, yang jempolnya keluar. Jadi nggak putus ya, nih tengkuk langsung telinga. Nah ini sifatnya ngusap, bukan basuh, bukan gosok. Kalau gosok keliru berarti, karena Nabi muasaha, mengusap. Jangan gini nih, jangan digosok-gosok, gosok sampai di belakangnya digosok-gosok, ini keliru nih. Jadi hanya dijalanin aja, dijalanin seret, jalan, udah seperti itu. Atau yang model kedua, ngusapnya itu nggak pakai telinga, gini, kemudian kembalikan. Ada juga dikembalikan, ada juga. Tuh, terserah mau pakai yang mana, tapi tetap sekali ya, tetap sekali. Kemudian setelah itu membasuh kaki. Jadi telapak kakinya itu digosok sampai mata kaki. Nih hati-hati nih, mata kaki yang bagian luar itu yang agak bawahnya itu agak sulit dijangkau dengan gosokan tangan kita. Kalau wudunya itu menggunakan air keran itu agak mudah ya. Nah kalau dari wadah kemudian kita siram, dicauk gitu dari wadah. Ini hati-hati jangan sampai nggak kena. Pastikan kena dan kita gosok. Ya kita gosok, karena kalau sampai nggak kena nanti wudunya nggak sah, sholatnya nggak diterima. Sampai Nabi itu waktu para sahabat sedang wudu ya, sambil jongkok itu kan dari wadah, begitu basuh kaki Nabi ngelihat masih ada yang kering itu di kakinya sahabat itu. Nabi teriak, al-wailul lil aqabi minan nar, tumit yang nggak kena air wudu akan masuk ke dalam neraka. Sampai Nabi bilang begitu. Jadi pastikan wudunya sempurna ya. Lalu terakhir membaca doa setelah wudu tadi itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya, bukan Muhammad Rasulullah, karena dicontohkannya itu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau juga ada sih di hadis Tirmizi yang agak panjang, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tuh, praktek tangannya mau angkat tangan silahkan, enggak juga enggak apa-apa.
Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakan wudhu yang seperti itu, apa keutamaannya? Keutamaannya adalah dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Karena Nabi juga pernah bersabda, ala adulukum ala ma yamhullahu bihi khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu ya Rasulullah, qala bala ya Rasulullah, qalu bala ya Rasulullah, qal isbagul wudu ala makarihi wa kasratul khutha ilal masajid wa intizarus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat, dalam hadis Muslim. Maukah kalian saya tunjukkan tentang amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Kata sahabat, mau Nabi. Kata Nabi, menyempurnakan wudhu atas kebenciannya wudhu. Jadi walaupun dingin, walaupun mungkin agak nggak enak kena air, tapi dipaksa oleh dia sempurna selama memang masih memungkinkan ya, paksa dengan sempurna, dengan mengerjakan wudhu sempurna, maka akan menghapus dosa-dosa. Nah, dan keutamaan yang lain juga yang sudah pernah saya ucapkan juga, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, kata Nabi, summa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa, dalam hadis Nasai. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Silakan masuk lewat pintu mana. Jadi baru berwudu aja dengan niat yang benar dan praktek sesuai dengan Rasulullah SAW kerjakan, yang juga dicontohkan oleh para sahabat juga sesuai dengan contohnya Nabi, itu menjamin kita masuk ke dalam surga. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan sholat, dengan khusyuk, wah tambah lagi. Mudah-mudahan kita semuanya dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajib ya, khususnya sholat diawali dengan wudhu, bisa mengerjakan dengan sempurna sehingga memberi dampak sholat kita insya Allah lebih bisa khusyuk dan tumaknina. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga Allah berikan manfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.